ibadah haji ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Sesampainya di Makkah, ia menitipkan uangnya sebanyak 1.000 dinar kepada seseorang yang terkenal dan dapat dipercaya, serta soleh. Setelah menyelesaikan wukuf di Arafah, ia kembali ke Makkah. Namun orang yang dititip uang itu telah meninggal dunia. Laki-laki ini pun menanyakan perihal uangnya kepada keluarganya, tapi tidak seorang pun dari anggota keluarganya yang mengetahui tentang uang titipan itu. Orang itu pun mengadukan masalahnya kepada para ulama Makkah. Mendengar cerita laki-laki itu, para ulama Makkah menjawab, "Jika separuh malam telah berlalu, mendekatlah ke sumur Zam-Zam, lihatlah dan panggil namanya. Jika ia termasuk penghuni surga, niscaya ia akan menjawab panggilanmu pada kali pertama." Maka ia pun mengikuti nasihat itu, lalu mendatangi sumur Zam-Zam. Kemudian memanggil nama orang yang dititipi uang, namun tidak ada jawaban. Karenanya ia kembali kepada para ulama Makkah dan menceritakan bahwa ia tidak mendengar apapun saat memanggil nama orang yang dititipi uang itu di sumur Zam-Zam. Mendengar cerita itu, para ulama Makkah spontan mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami khawatir jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka. Kalau begitu pergilah ke tanah Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Barhut. Katanya sumur itu berada di tepi Jahannam. Lihatlah di waktu malam dan panggillah temanmu. Jika ia termasuk penghuni neraka, niscaya ia akan menjawab panggilanmu. Maka orang itu pun berangkat ke Yaman dan bertanya tentang sumur itu. Seseorang menunjukkannya dan ia pun mendatanginya di malam hari. Ia melihat kedalamannya dan berseru, "Hai Fulan!" Ternyata ada jawaban. Ia bertanya, "Di mana uang emasku?" Dari dalam sumur itu ada yang menjawab, "Aku tanam di bagian ini dalam rumahku. Aku memang belum memberitahukan kepada anakku. Galilah, pasti kamu mendapatkannya." Orang itu kembali bertanya, "Apa yang menyebabkanmu berada di sini? Padahal menurut prasangka kami, kamu adalah seorang yang baik." Dari dalam sumur terdengar jawaban lagi, "Aku mempunyai seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Maka Allah menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini." Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus ikatan rahim." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Dari sinilah cerita-cerita tentang sumur Barhut ini terus menjadi perbincangan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Hingga kini tak ada seorang pun yang bisa mengungkap misteri sumur Barhut. Wallahu a'lam.